Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dari Lanut, Iskandar Muda, Banda Aceh, Posko Utama Pengendalian Tanggap Darurat di Provinsi Aceh akan mengupdate data situasi di 3 provinsi, serta secara khusus nanti kita akan mendengarkan progres dari upaya percepatan pemulihan 2 aspek. Pertama, aspek jalur transportasi darat. Sama kita ada Pak Faisal, representasi dari Balai Pelaksana Jalan Nasional. Kemudian juga nanti kita akan mendengarkan progres dari pemulihan jalur komunikasi di Provinsi Aceh. Juga bersama kita ada Pak Edi Yanwar, Kadis Kominfo. Sore ini untuk status hasil pencarian dan pertolongan secara umum meninggal dunia 708 jiwa, hilang masih dilaporkan 499 jiwa. Dengan rincian saya akan masuk di satu persatu provinsi terdampak. Pertama, Sumatera Utara, korban meninggal dunia 294 jiwa dan hilang 155 jiwa. Ini untuk provinsi yang paling terdampak itu ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Untuk Sumatera Utara, proses distribusi logistik tetap kita upayakan dari 3 moda transportasi. Ada jalur darat, kemudian jalur udara, dan jalur laut. Untuk jalur darat saat ini kita memiliki dan sudah menjalankan 6 armada truk dengan tonase masing-masing 15 ton. Kita harapkan ini bisa melakukan percepatan bagi daerah-daerah yang sudah bisa diakses melalui jalur darat. Kemudian untuk jalur logistik dari laut, ini pengiriman logistik dari Jakarta, ada 100 ton beras yang akan sampai di Sibolga, lalu kemudian di unloading di Sibolga untuk kemudian didistribusikan ke kabupaten kota terdampak, baik itu via jalur darat maupun jalur udara. Untuk jalur udara, saat ini di Silangit itu ada 7 unit heli dan akan terus ditambah. Ada 3 unit heli dukungan dari TNI dan 4 unit dari BNPB. Memang untuk distribusi logistik melalui jalur udara ini, tonase angkutan itu tidak sebesar tonase angkutan jika melalui jalur darat dan jalur laut. Tetapi ini sangat penting kemudian untuk mendistribusikan meskipun dengan tonase dari 800 hingga 1,5 ton untuk bisa mencapai daerah-daerah yang saat ini belum bisa ditempuh dengan jalur darat. Nah, untuk mensiasati sekali sorti dari jalur udara ini, BNPB bersama TNI, Polri, Basarnas akan menambah jumlah frekuensi penerbangan dan menambah unit heli atau karavannya. Ini kita targetkan rencana pengarahan hingga 30 unit, baik itu heli
dan karavan. Kemudian untuk Provinsi Aceh, per hari ini meninggal dunia 218 jiwa dan hilang masih ada di data kami 227 jiwa. Tentu saja upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dan menjadi prioritas oleh tim gabungan meskipun sudah hampir 1 minggu bekerja, tetapi ini tetap semangat dan kita harapkan kondisi cuaca di mana kita masih terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti rekan-rekan media lihat di hari ini sangat menunjang untuk upaya pencarian karena tim di lapangan tidak terganggu dengan turunnya hujan. Dukungan dari modifikasi cuaca ini juga mempercepat operasi pemulihan atau pembukaan akses jalan yang sebelumnya tertutup, baik itu material longsor maupun lumpur bawaan dari banjir dan banjir bandang. Jadi untuk modifikasi cuaca sendiri, BNPB bersama BMKG TNI Angkatan Udara masih akan terus melakukan hingga upaya pencarian dan pertolongan dan pemulihan akses transportasi darat dan pembersihan sisa-sisa bawaan material banjir dan longsor itu selesai dilakukan. Untuk Provinsi Aceh, tadi pagi pada rapat rencana operasi harian disampaikan bahwa masih ada 4 kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang yang masih sangat sulit untuk ditempuh dari jalur darat. Nah, sore hari ini nanti akan diperjelas oleh perwakilan dari BPJN. Akses darat dari Sumatera Utara ke Aceh Tamiang itu sudah bisa ditembus meskipun masih ada sedikit genangan, ya. Supaya nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Nah, ini secara bertahap terus akan kita kejar supaya akses darat khususnya jalur lintas timur Provinsi Banda Aceh ini akan menjadi urat nadi nantinya dalam distribusi logistik meskipun ada 2 titik jembatan yang masih rusak, nanti akan disampaikan secara lebih detail. Kemudian untuk distribusi logistik untuk Provinsi Aceh per hari ini, jadi bukan kumulatif, per hari ini ada 4 heli yang beroperasi dengan target distribusi logistik ke Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Lok Sumawe, dan Aceh Tengah. Jadi ada 2 heli yang hari ini melakukan distribusi logistik ke Aceh Tengah. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin mendengar informasi Aceh Tengah belum tersentuh oleh bantuan logistik pemerintah, per hari ini tadi ada heli Karakal pukul 10.06 pagi sudah membawa dukungan logistik seberat 1,5 ton ke Aceh Tengah, dan kemudian siang hari pukul 13.30 heli PK FBI dari BNPB juga membawa dukungan logistik permakanan khususnya makanan siap saji ke Aceh Tengah. Jadi kita harapkan 2 sorti ini tentu saja belum mencukupi kebutuhan masyarakat atau warga terdampak, tapi secara bertahap kita akan perbanyak sorti dari dukungan udara ini sampai nanti akses darat bisa terbuka. Selain dari distribusi logistik menggunakan jalur udara, per hari ini di Provinsi Aceh juga dilakukan distribusi logistik dengan menggunakan 2 truk TNI dengan tonase lebih dari sekitar 12 ton pukul 9.45 dan pukul 11.34. Jadi ada 2 truk yang melakukan distribusi logistik via jalur darat ke Nagan Raya. Selain dari distribusi logistik yang sudah tersedia di posko ini,
hari ini juga dilakukan lagi distribusi bantuan logistik yang merupakan bantuan Presiden menggunakan 3 sorti, 2 sorti heli dan 1 sorti darat. Jadi untuk via udara itu ada heli Mi-7 ke Aceh Tamiang, dan sorti kedua dari heli Karakal itu ke Aceh Tengah. Nah, ini khusus untuk membawa dukungan obat-obatan dan vitamin dari bantuan Presiden. Jadi tadi kami sampaikan sorti pertama ke Aceh Tengah dan Aceh Tamiang itu membawa dukungan logistik makanan siap saji dan non permakanan, selimut, matras, dan seterusnya. Di siang hari pukul 12 itu sorti kedua membawa khusus bantuan Presiden terkait vitamin dan obat-obatan Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Jadi kami harapkan ini juga bisa membantu layanan kesehatan dan warga yang saat ini mengungsi di 2 tempat tersebut. Selain sorti udara, juga dilakukan pengiriman via darat ke Maulaboh. Ini juga bantuan Presiden terkait dengan vitamin dan obat-obatan. Untuk progres dari pemulihan akses transportasi nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh BPJN. Untuk dukungan alutsista yang dioperasionalkan di Provinsi Aceh, khususnya di Lanut Iskan Muda ini, itu ada 4 pesawat Cessna Caravan, 2 sudah operasional dan 2 dalam persiapan untuk operasional. Kemudian didukung dengan 6 heli. Jadi 6 heli, baik itu dari TNI maupun BNPB. Kemudian ada 4 Cessna Caravan, jadi total 13 unit alutsista untuk udara. Kemudian di Kuala Namu juga ini kita standby-kan 1 unit udara PKRTX AS365 untuk dropping logistik ke Provinsi Aceh. Jadi untuk mempercepat proses penyediaan bahan-bahan logistik yang kita perlukan yang mungkin tidak sepenuhnya tidak optimal bisa kita adakan di Banda Aceh, itu kita storing di Kuala Namu, kemudian setiap hari nanti dibawa via udara ke Provinsi Aceh. Selain jalur udara, posko pengendalian tanggap darurat di Aceh juga mengoperasikan 1 kapal ekspres bahari untuk mengirimkan logistik dari Kota Banda Aceh ke beberapa kabupaten kota di pesisir timur, yaitu Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Dengan jalur laut ini bisa membawa tonase yang cukup besar, sekitar 25 sampai 30 ton 1 kali sorti pelayaran, sehingga ini juga kita optimalkan dan kita pertimbangkan untuk menambah unit dari kapal ekspres yang bisa kita optimalkan untuk mendorong logistik ke beberapa kabupaten kota di pesisir timur yang terdampak cukup parah. Terakhir untuk Sumatera Barat, total korban jiwa per hari ini pukul 16.00, 196 jiwa meninggal dunia, kemudian 117 jiwa hilang. Untuk Provinsi Sumatera Barat, fokus utama dari pembukaan akses itu ada di Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang yang terdampak banjir longsor di kawasan Gunung Singgalang. Jadi ini menjadi atensi dan fokus untuk bisa dipulihkan
secepat mungkin. Adapun alutsista yang digunakan, ada satu pesawat karavan dan kemudian ada 4 heli, 2 dari TNI, 1 Basarnas, dan 1 dari BNPB. Itu yang menjadi update per hari ini. Kemudian seperti tadi kami sampaikan, bahwa fokus untuk pemulihan dari infrastruktur vital ada 3 hal, yaitu infrastruktur transportasi, khususnya jalur darat, kemudian infrastruktur komunikasi yang berkaitan dengan akses telepon dan komunikasi berbasis GSM, dan akses energi, khususnya listrik dan BBM. Saya persilahkan mungkin terlebih dahulu Kadis Kominfo Provinsi Aceh untuk menjelaskan progres pemulihan sektor komunikasi. Pak Edi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan perkembangan penanggulangan dari sarana komunikasi terkait dengan bencana banjir, khususnya di Provinsi Aceh. Sampai hari ini kita sudah menerima bantuan 20 unit dari bantuan Kementerian Komdiji yang sudah kita peruntukkan ke beberapa kabupaten, diantaranya 6 unit di Tamiang yang sudah dalam perjalanan melalui kapal. Kemudian ada 3 unit kita sampaikan ke Kominfo Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Gayo Luwes ada 3 unit, kemudian 3 unit di Aceh Tenggara, 3 unit di Benar Meriah, 1 di Pidijaya yang akan nantinya akan diberikan ke Rumah Sakit Pidijaya melalui Pak Wamen Komdiji, katanya mau hadir di Aceh. 1 lagi kita tempatkan di Rumah Sakit Jenderal Abidin. Kemudian di samping itu juga untuk perkembangan hari ini ada dari pihak Lintas Sarta yang meminjam pakaikan 1 unit Starlink. Ini belum kita, baru tadi kami diberitahukan sama staf kami sudah menerima Starlink tersebut, tinggal kita peruntukkan bagi kabupaten yang belum cukup akses komunikasinya nantinya. Di samping itu juga pihak Telkom Aceh sampai saat ini khusus lintas mulai Pidi sampai dengan ke Langsa ini sudah juga melakukan layanan internet gratis kepada publik di posko Telkom Group, yaitu Banda Aceh, Sigli, Belabuh, Biren, Tapak Tuan, Loksmawe, dan PLN Merduati 2 titik. Di samping itu juga Telkom juga membantu perangkat Starlink ini di 3 kabupaten di Pemkab Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Aceh Timur, dan juga 2 unit perangkat orbit Lanut di Iskandar Muda. Samping itu juga jaringan internet pada posko Media Center. Ada juga bantuan yang disampaikan oleh Aceh Media Link. Aceh Link Media. Ini beberapa fasilitas di kantor gubernur, di posko. Kemudian juga kantor-kantor unit dari Aceh Link Media ini juga diberi akses internet bagi masyarakat setempat, seperti di Matangkuli, Aceh Utara, kemudian di Loksmawe, kemudian di Sampuinit, Aceh Utara, dan juga beberapa instansi seperti posko Win Araniri juga
dibantu oleh Aceh Link Media, kemudian Kantor Aliansi Jurnalistik Independen atau AJI di Banda Aceh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sambil menunggu perkembangan lebih lanjut pihak-pihak yang bisa membantu terkait dengan jalur komunikasi untuk kabupaten-kabupaten yang masih kurang peralatannya ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Kemudian berikutnya yang juga sangat penting untuk diketahui dan kita informasikan adalah progres pemulihan akses transportasi darat, baik itu jalan maupun jembatan. Pada Pak Faisal dari BPJN, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu sekalian, jadi pada sore ini kita coba mengupdate kondisi jalan jembatan Pak. Sebagaimana kita ketahui pada bencana alam ini, jalur timur kita ada 2 jembatan Pak, jembatan Turung Tingkem dan Tepin Mane yang putus, kemudian untuk jalur tengah itu ada cukup banyak jembatan Pak yang dari Kembang ke Jeren, kemudian untuk jalur ke barat, alhamdulillah itu tidak ada kecuali jalur penghubung di Betong ya. Jadi untuk saat ini jembatan Kurung Tingkem sedang kita upayakan dengan memasang beli, tapi bukan di jembatan Kurung Tingkemnya, di jalan elaknya. Jalan elak mungkin Bapak-Bapak ingat beberapa tahun yang lalu jembatan Kurung Tingkem itu pernah bermasalah. Kita melalui jalan sementara, karena untuk penanganan Kurung Tingkem sendiri itu karena jembatan cukup panjang akan kita lakukan mungkin dengan permanen Pak. Untuk sementara kita pakai beli sepanjang 3 meter. Saat ini sudah mulai kita lakukan persiapan pelaksanaan, belinya sudah sampai di lokasi. Kita berharap dalam 10 hari ke depan itu kita usahakan bisa selesai Pak, bisa fungsional. Untuk jalur darat sendiri sampai ke Tamiang, yang kendala pada saat itu kan banjir dan juga ada longsor sebagian teman itu sudah kita bersihkan. Untuk pembersihan kita laksanakan terus. Saat ini sudah fungsional sampai ke Medan. Hanya di Tamiang informasi tadi pagi masih ada genangan sedikit apa ya, hampir surut. Kemudian kita ada persiapkan alat dari Sumatera Utara, ada 2 unit kita masukkan ke Tamiang untuk melakukan pembersihan karena kondisi lapangan di Tamiang mungkin cukup akibat banjir ini cukup banyak kendaraan Pak dan lain-lain itu yang di badan jalan. Tapi dalam 3 hari ini seolah itu bisa kita bersihkan. Kita yang paling prioritas ini jembatan Kurung Tingkem dan jembatan Merdu Pak. Untuk jembatan Merdu sendiri kita lakukan upaya pembuatan operit baru, sudah mulai kita lakukan dengan penimbunan, kita pasang batu muldo atau batu gajah Pak. Kita usahakan bisa selesai dalam 10 hari ini Pak untuk fungsional. Apabila itu selesai jembatan Merdu dan juga jembatan Tingkem itu sudah bisa fungsional kembali untuk lintas timur. Walaupun di jembatan Kurung Tingkem kita melalui jalan sementara Pak. Seperti beberapa tahun yang lalu pernah juga terjadi musibah jembatan Kurung Tingkem. Karena untuk pembuatan jembatan sendiri Pak kita rencanakan harus permanen. Mungkin kita mulai di tahun 2026 sedang kita lakukan persiapan. Kemudian untuk lintas tengah sendiri dari Kutacane itu tidak ada masalah Pak, bisa ini. Cuma Kutacane Blangkejeren Pak ya, itu ada longsor. Kebetulan di longsor itu berada di Taman Nasional Gunung Leuser Pak. Jadi kita sedang koordinasi untuk melakukan relokasi jalan Pak ke arah Taman Nasional untuk bisa fungsional. Kemudian di situ juga ada jembatan Layu Penanggalan, kemudian ada jembatan Kundu. Itu kita dibantu dengan BUMN, nanti Utama Karya, kemudian ada Adikarya dan juga dari Zipur sendiri. Jadi semua pihak kita kolaborasi untuk
jembatan Beli sendiri sudah tersedia Pak, sedang dalam proses mobilisasi dan untuk langsung pemasangan Pak. Jadi kita sudah ada. Kemudian untuk Ketakengon Pak ya, Ketakengon saat ini kita mengupayakan dari Gempang Pame Pak. Gempang Pame ke Pame itu sudah bisa dilalui Pak, cuma dari Pame ke arah Takengon itu ada beberapa kita relokasi, itu kita upayakan bisa kita selesaikan, bisa fungsional tanggal 17 ini Pak. Pak. Karena di situ cukup banyak titik longsor Pak ya. Jadi kemarin pada saat bencana kita coba telusuri karena komunikasi kita juga waktu itu off Pak. Jadi kita dapat satu titik, tapi kita tetap langsung bekerja Pak ya. Kerja kita upayakan secepat mungkin. Jadi apabila dari Gempang, Pame, Takengon bisa fungsional, mungkin sudah bisa kita menuju Takengon. Sedangkan untuk ke Blangkejaren sendiri saat ini kita dari Babah Road itu bisa kita lalui Pak. Cuma Blangkejaren ke Kutacane Pak, ini ada beberapa titik longsor, ada 8 Pak untuk jalan sendiri. Kemudian ada juga jembatan kita upayakan dengan Beli Pak. Untuk titik longsor kita koordinasi dengan TNGL Pak untuk kita relokasi Pak. Jadi itu yang kita upayakan Pak. Kemudian yang untuk dari Biren Takengon itu ada jembatan Tepin Mane Pak. Tepin Mane kita upayakan dengan Billy juga Pak. Sudah kita hadirkan di lokasi. Sekarang proses pemasangan. Nantinya kita koordinasi dengan Dinas PU untuk lewat Jalan Salak ya, ke Bener Meriah. Jadi Bener Meriah apabila jembatan ini terhubung, alat kita bisa lewat, nanti kita akan membantu ke Jalan Salaknya Pak, lintas ke Bener Meriah. Saat ini kan dari pihak provinsi juga sedang bekerja dari Jalan KKA, begitu kita bisa lewati Tepin Mane, kita akan dari arah Bener Meriah kita ke sana Pak. Jadi kita upayakan bisa terhubung Bener Meriah, kemudian yang ke Takengon dari Gempang Pame, dan satu lagi Kutacane ke arah Blangkejaren gitu Pak. Karena cukup banyak titik longsor Pak ya. Jadi kita untuk mencapai titik ke depan harus selesai titik ini dulu Pak. Tapi kita upayakan yang paling cepat itu dengan relokasi. Kemudian ada satu lagi Pak untuk menuju Takengon itu kan dari Nagan Pak. Itu saat ini kita sedang kerjakan operate Pak. Jembatannya tidak putus. Umumnya jembatan kita itu yang putus dioperate Pak. Karena airnya cukup dahsyat dan juga jembatan ini kan titik lemahnya ternyata dioperate Pak ya. Kalau jembatan sendiri alhamdulillah. Jadi kita saat ini mengalihkan aliran sungai dulu Pak. Kemudian kita buat peronjok untuk kita pasang rambut juga untuk bisa menjadi operate dulu Pak. Nah, itu Pak yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa segera fungsional Pak ya. Jadi di samping yang akibat banjir itu pembersihan itu jalan terus Pak. Tapi yang pembersihan kita fungsional di lintas timur itu selalu kita bersihkan. Alhamdulillah sekarang sudah ke dari Losemawe kemudian ke ID semua Pantau Lebut sudah ini Pak. Karena waktu fungsional kan kalau jalan berlumpur kan agak susah dilalui Pak ya. Di permasalahan kita kok timur hanya di Kurung Tingkem, satu lagi di jembatan di Merdu Pak. Kalau dari Tamiang, insya Allah tidak terkendala Pak, hanya pembersihan. Saya rasa dalam beberapa hari itu bisa kita lalui dengan lebih ini Pak, lebih nyaman. Kalau sekarang ini fungsional tapi karena ada sedikit genangan Pak. Mungkin Pak yang untuk jalan, update saya untuk hari ini Pak. Lihat untuk perkembangan kita besok Pak ya, seperti apa. Demikian saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raisa. Ini informasi yang sebenarnya sangat ditunggu juga mungkin oleh para sahabat, kerabat, dan keluarga dari warga terdampak di sekitar pesisir timur. Tadi kita sudah mendengar secara umum untuk jalan lintas timur dari Sumatera Utara ke Aceh Tamiang itu sudah fungsional tetapi masih ada genangan. Nah ini juga salah satu kunci dari
manfaat operasi modifikasi cuaca kita lakukan supaya upaya pengeringan dari jalan-jalan yang masih tergenang ini bisa dipercepat. Kemudian ada 2 unit jembatan yang saat ini juga sedang dikerjakan perbaikannya. Satu dengan perbaikan di menggunakan batu boulder di Merdu ya Pak. Dan satu lagi dengan beli ya Pak. Jadi dengan beli. Yang kita harapkan tadi juga saya rasa ini informasi yang sangat optimis. Tentu saja kita harapkan kondisi cuaca di lapangan untuk pengerjaan 2 jembatan ini bisa sesuai dengan estimasi waktu yang tadi diperkirakan oleh Pak Faisal. Kita juga berharap nanti segala sesuatu di lapangan bisa jalan lancar sehingga dalam paling tidak 2 minggu ke depan ya Pak ya, 14 hari, 10 hingga 14 hari itu sudah mulai operasional. Kalau lintas timur ini sudah fungsional secara baik, maka distribusi logistik akan sangat signifikan perbedaannya dengan yang kita hadapi sekarang. Juga ada di lintas tengah, tadi juga beberapa jembatan saat ini sedang dikerjakan dengan menggunakan jembatan beli, artinya kita bisa berharap progres-progres yang saat ini sedang dikejar oleh BPJN dan Kementerian PU, Dinas PU secara umum, itu akan benar-benar bisa mempercepat nantinya upaya pemulihan di sektor darat, khususnya pembukaan jalan dan pembersihan jalan. Mungkin itu progres dan situasi yang kita laporkan per hari ini. Tentu saja BNPB bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait satu padu untuk bisa melakukan akselerasi dari tanggap darurat dan pemulihan di 3 provinsi terdampak banjir longsor ini. Demikian saya akhiri, Pak Kadis, Pak Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.